Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fikri Ramadhani. Saya salah satu mahasiswa di Institut Teknologi dan Sains Lampung. Saya dari program studi Teknik Informasi, yang mana saya di channel ini atau di video ini ingin menjelaskan tugas dari dosen saya yang bernama Pak Aan Budianto MA, yang mana beliau adalah dosen pengampu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Check down. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, di mana soalnya jelaskan nilai inti dari 5 Pancasila kita. Oke, kita jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk ke sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih nilai inti dari sila yang pertama? Nilai intinya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menghormati kebebasan beragama. Itu nilai inti dari sila yang pertama. Nah, kita masuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih nilai intinya dari sila yang kedua ini? Nilai intinya adalah menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bersikap adil dan beradab dalam bermasyarakat. Oke, kita masuk ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa sih nilai inti dari Persatuan Indonesia? Nilai intinya adalah semangat nasionalisme dan cinta tanah air dan menjaga persatuan serta kesatuan negara Republik Indonesia di tengah-tengah perbedaan kita sekarang ini. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai intinya musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang bijaksana dengan menghormati suara-suara rakyat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai intinya adalah mewujudkan keadilan sosial dalam aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, hukum untuk kesejahteraan bersama. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, yang mana soalnya itu menanyakan apakah nilai Pancasila telah terwujud pada masa kini. Melihat aspek apakah nilai inti Pancasila telah terwujud di zaman sekarang ini. Menurut penelitian saya atau pengamatan saya, itu belum terwujud secara sepenuhnya atau keseluruhan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita lihat saja pada sila yang pertama, yang mana sila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada umumnya, kebebasan beragama dan kepercayaan itu masih dihormati. Akan tetapi, tidak sedikit di zaman sekarang ini orang yang intoleransi terhadap suatu agama lain. Dan juga radikalisme, rasisme, diskriminasi itu juga banyak di zaman sekarang ini. Itu semua membuktikan bahwa penanaman sila pertama itu belum terlalu tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di zaman sekarang ini oke lah, minoritas masih ada orang yang menerapkan sila kedua itu. Contohnya itu kayak aksi kemanusiaan, juga bantuan sosial. Tapi tidak sedikit juga di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak menanamkan sila yang kedua itu. Contoh tindakannya apa? Ya satu itu kekerasan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia. Itu semua membuktikan bahwa sila kedua ini belum terlalu terwujud di zaman sekarang ini. Nilai keadilan dan keberadaban sering itu terhambat oleh ketimpangan sosial atau penyalahgunaan kekuasaan, yang mana itu sering terjadi di zaman sekarang ini. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sebelumnya kita tahu kalau Indonesia itu kaya dengan adat istiadat, keragaman suku, dan lain-lain. Di zaman sekarang ini apakah telah terwujud dari sila Persatuan Indonesia itu?
Mungkin sih adat istiadat atau mungkin suku ras dan lain-lain itu di zaman sekarang ini lebih sering digunakan untuk suatu kegiatan politik. Ya masih software, saya masih nggak masalah asalkan itu tidak menimbulkan suatu konflik antara sesama perbedaan. Akan tetapi juga tidak sedikit di zaman sekarang ini yang mana banyak dari golongan suku, ras, adat istiadat itu menjadi bahan perbandingan atau bahan untuk rasisme. Nah, yang mana rasisme tadi berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, apalagi khususnya masyarakat. Jadi, contohnya kayak masyarakat Timor dan masyarakat Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu saling rasisme terhadap adat istiadat mereka. Jadi mereka itu saling tidak menyatu. Nah, itu berpotensi untuk merusak kesatuan dan persatuan Indonesia. Makanya juga banyak di zaman sekarang ini khususnya kayak contohnya di bagian timur sana, bagian Papua sana itu kayak ada KBB yang bersenjata itu terorisme dan isu negara provinsi Aceh yang ingin mendirikan negara sendiri. Ya seperti itu contoh. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah sila tersebut telah terwujud di masa kini? Lihat dari aspek perkembangan, sebenarnya pun sudah ada perkembangan yang baik di sila tersebut. Kayak contohnya sistem demokrasi di negara kita ini semakin berkembang dan maju. Akan tetapi juga banyak masalah yang bertentangan dengan sila tersebut. Contohnya seperti korupsi, politik uang, lemahnya partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan. Itu menunjukkan bahwa sila tersebut belum terlalu terwujud juga di masa kini. Kita lihat saja berbagai aspek. Korupsi di negara kita banyak banget. Bahkan termasuk dalam jajaran negara yang korupsinya paling banyak. Dan juga politik uang pasti dong di negara kita. Apalagi dengan para pemerintah sekarang yang suka namanya dengan politik uang. Kita masuk ke sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sila tersebut telah terwujud di zaman sekarang, di masa kini? Kalau bagi saya, pendapat saya itu masih jauh dari kata terwujud. Kenapa seperti itu? Kita lihat dari 3 aspek penting. Yang pertama itu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang mana 3 ini tadi tidak tersebar atau menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Yang pertama itu ekonomi. Masih banyak orang di Indonesia itu yang masih terjangkit dengan kemiskinan. Bahkan Indonesia juga masuk ke dalam negara-negara yang banyak mayoritas orang yang pengangguran. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan ini yang paling penting. Indonesia itu negara yang besar. Nah, di daerah-daerah yang agak terpencil itu di zaman sekarang masih banyak yang belum mempunyai fasilitas pendidikan yang mumpuni atau bagus. Itu yang menyebabkan bahwa SDM Indonesia rendah itu di situ. Kesehatan. Di bagian-bagian timur sana, itu kesehatan masih susah. Nggak usah kita jauh-jauh ke timur. Di daerah-daerah yang agak jauh ke pelosok, itu masih susah mendapatkan perawatan medis. Yang mana mereka juga termasuk orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Tapi mereka tidak mendapatkan hak dari sila yang kelima ini. Pertanyaan yang kelima, mengapa Pancasila penting sebagai sebuah ideologi untuk mahasiswa? Seperti hal yang kita tahu bahwa Pancasila itu bukan sebuah teori atau apalagi ideologi formal. Melainkan Pancasila adalah sebuah panduan hidup yang konkret. Yang mana Pancasila jika diterapkan atau dihayati bisa membuat karakter orang itu komplit atau baik. Nah, mahasiswa butuh itu untuk menghadapi masa depan. Yang mana mahasiswa jika mentaati atau menghayati arti dari Pancasila itu bisa menimbulkan banyak hal-hal positif seperti demokratif, empati, ketuhanan, atau mungkin keadilan dan masih banyak yang lainnya. Itu membuat karakteristik mahasiswa menjadi lebih tertata dan lebih baik ke depannya. Bagaimana mahasiswa adalah generasi yang akan menjalankan negara ini di masa yang akan datang.
Mungkin cukup di sini video kali ini. Apabila penyampaian saya atau mungkin tutur kata saya yang tidak pas dan banyak salahnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.